Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Fatul Arifin dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2381010157. Di samping saya sudah ada mahasiswa MPI yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah bimbingan karya tulis ilmiah Bapak Ahmad Khomaini SPI, dan yang saya banggakan rekan-rekan satu angkatan jurusan PAI dan terkhususnya untuk kelas PAI 2C. Di samping saya sudah ada mahasiswa dari Prodi MPI. Assalamualaikum Bapak. Nah, tujuan saya menemui Teh Gina Marifat ya, Marifat ini ya, adalah untuk wawancara Teteh tentang persepsi mahasiswa terhadap implementasi integritasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung aja ke pertanyaannya teh. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran di Prodi MPI. Prodi MPI. Jadi kan integrasi itu kan kayak penggabungan gitu. Jadi integrasi sains dan Islam itu penggabungan antara sains, yaitu ilmu pengetahuan gitu, dengan ajaran Islam gitu. Misalkan kayak dalam pembelajaran itu ada fisika. Nah, fisika itu kan ada bab mengenai keseimbangan gitu. Ini gimana caranya biar suatu benda itu berjalan seimbang. Nah, sama halnya kayak di Islam. Jadi keseimbangan itu dipelajari juga di Islam. Di dalam Al-Quran itu ada tentang keseimbangan gitu. Keseimbangan antar makhluk hidup gitu. Keseimbangan alam semesta itu ada di Al-Quran. Nah, dalam pembelajarannya tadi ada dalam pembelajarannya dalam fisika yang bisa dipelajari juga di dalam Islam gitu. Oke. Lanjut berarti ya ke pertanyaan kedua ya Teh. Lanjut ke pertanyaan kedua Teh. Mohon dijelaskan manfaat dan kegunaan dari implementasi integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kan YIN itu kan berbasisnya Islam. Otomatis kan kita tuh di YIN itu bisa memahami antara sains dan Islamnya gitu digabung jadi satu. Kayak misalkan dalam jurusan saya gitu ya, tentang pendidik dan peserta didik gitu. Nah, cuman tuh di situ ada dalam konteks Islam. Jadi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam ya gitu. Sama bisa juga kita tuh bisa juga kayak ngembangin karakter gitu, karena kan agama Islam itu kan untuk mengatur manusia. Nah, otomatis juga mengatur karakternya gitu. Jadi di sini juga diajarin kayak gimana sih karakter yang benar gitu dalam implementasi pembelajaran antara sains dan Islam kayak gitu. Berarti udah cukup ya? Oke, itu aja. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Teteh dalam implementasi integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran di Prodi Teteh sendiri? Karena kan prodi saya MPI gitu, manajemen, akhirnya kayak gitu tuh digabung gitu untuk mengatur, misalkan mengatur sistem pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan itu diatur gimana caranya supaya sistem pendidikan ini tuh bisa gitu digabungkan dengan Islam gitu, pembelajaran Islam gitu. Kayak misalkan di sini kan ada di Indonesia itu ada Kemenag gitu. Kemenag itu mencakup pendidikannya khusus untuk yang beragama gitu. Enggak, kalau nasional kan secara umum. Kalau Kemenag itu yang beragama misalnya Islam kayak gitu. Nah, soal-soalnya juga digabungkan dengan pembelajaran Islam gitu. Misalkan kayak kurikulum juga tuh, kurikulumnya kalau pendidikan Islam itu harus ada penggabungan juga antara kurikulum umum dengan Islamnya gitu.
harus digabungin gitu. Cukup sekian, terima kasih untuk Teh Gina sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara hari ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.